Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Anandita Eka Febriana. Di sini saya akan menjelaskan pembuktian teorema limit besar yang ada pada buku Mathematical Statistics with Application edisi ke-7 yang ada pada layar ya. Teorema 7.4. Buktikan teorema limit pusat opsional. Kita akan membuktikan teorema limit pusat yang terjadi pada kasus adanya fungsi pembangkit momen atau moment generating function yang ada untuk variabel acak pada sampel. Secara keseluruhan akan dibuktikan melalui teorema 7, di mana teorema 7.5 ini berbunyi, misalkan Y dan Y1, Y2, Y3 adalah variabel acak dengan fungsi pembangkit momen MT dan M1T, M2T, M3T, dan seterusnya. Itu berturut-turut. Jika limit MNT di mana M mendekati T3 itu sama dengan MT untuk semua T bilangan real, maka fungsi distribusi Yn itu konvergen ke fungsi distribusi Y sebagai N mendekati T hingga. Bukti teorema limit pusat. Kita kembali ke teorema 7.4. Nah, berdasarkan teorema 7.4, UN itu sama dengan akar N dikali Y bar min mu per sigma. Kemudian, berdasarkan teorema 7.1, Y barnya itu sama dengan 1 per N dikali sigma YI, di mana I-nya itu sama dengan 1 hingga N. Maka, nah ini Y barnya ini kita substitusi ke UN ini. Berarti UN sama dengan akar N, Y barnya itu menjadi 1 per N, sigma YI, di mana I sama dengan 1 hingga N, dikurang mu per sigma. Nah, setelah itu kita kalikan nih, akar N ke ini dan akar N ke mu. Maka didapat seperti ini. UN sama dengan 1 per akar N. Nah, akar N ini didapat dari mana? Akar N ini didapat ketika akar N dikali 1 per N. Kan akar N itu N pangkat setengah ya. N pangkat setengah dikali N pangkat min 1 dari 1 per akar N itu hasilnya 1 per akar N. Dan kemudian akar N ini dikali dengan mu. Kemudian didapat seperti ini, yaitu UN sama dengan 1 per akar N sigma YI, di mana I sama dengan 1 hingga N dikurang akar N kali mu per sigma. Nah, karena ini penyebutnya itu akar N dan ini penyebutnya itu sama dengan 1, kita samakan dulu penyebutnya. Nah, setelah itu didapat seperti ini, UN sama dengan 1 per akar N sigma YI, di mana I sama dengan 1 hingga N, dikurang N dikali mu dikali 1 per akar N. N dikali 1 per akar N itu kan hasilnya akar N ya. Kemudian dibagi sigma. Dan karena ini ada, kita keluarkan. Menjadi UN sama dengan 1 per akar N dikali sigma YI, di mana I sama dengan 1 hingga N dikurang N dikali mu per sigma. Nah, bentuk sederhananya seperti ini ya. Agar jelas, maka saya uraikan seperti ini. Nah, dari sini, ini kan UN itu sudah kita peroleh ya, bahwa UN sama dengan
1 per akar N dikali sigma YI, di mana I sama dengan 1 hingga N dikurang N dikali mu per sigma. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa distribusi standar Z itu sama dengan Y min mu per sigma. Maka ini kita bisa misalkan menjadi ZI, yaitu ZI itu sama dengan YI min mu per sigma. Maka di sini kita bentuk menjadi seperti ini, yaitu 1 per akar N dikali sigma ZI, di mana I sama dengan 1 hingga N. Maka dari penyelesaian ini, kita dapat bahwa UN-nya itu sama dengan 1 per akar N dikali sigma ZI, di mana I sama dengan 1 hingga N. Nah, selanjutnya, karena variabel acak YI adalah independen dan terdistribusi identik, maka barisan ZI di mana I sama dengan 1, 2, hingga N itu independen dan terdistribusi identik dengan nilai harapan ZI-nya itu sama dengan 0 dan varians ZI-nya itu sama dengan 1. Kemudian, karena fungsi pembangkit momen dari jumlah variabel acak independen adalah produk dari masing-masing fungsi pembangkit momen, maka dapat kita peroleh N sigma ZI T. Nah, karena ini sigma, maka dapat kita uraikan, dan di mana I-nya itu sama dengan 1, 2, hingga N. Maka M sigma ZI T itu sama dengan M Z1T dikali M Z2T dikali seterusnya hingga M ZNT. Nah, dari penyelesaian yang sudah kita uraikan ini bisa dibentuk menjadi sama dengan M Z1T dipangkatkan dengan N. Kenapa ini dipangkatkan dengan N? Karena ini itu sebanyak N pelak atau N kali. Dan N UNT itu sama dengan sigma ZI T per akar N. Kan sebelumnya udah kita ketahui ya bahwa UN itu sama dengan sigma ZI, di mana I-nya itu sama dengan 1 hingga N kali 1 per akar N. Nah, maka MUNT-nya itu sama dengan M sigma ZI T per akar N, sama dengan M dengan N. Sini juga ya. Kemudian berdasarkan teorema Taylor yang ada pada kalkulus 2, MZ1T itu sama dengan MZ10 ditambah M aksen Z10T ditambah M2 aksen Z1 C. Ini dibacanya C ya. Dikali T kuadrat per 2, di mana C-nya ini positif tapi kurang dari T. Nah, saya tulis kembali ya yang ada pada layar. Kemudian kita hitung nih berapa MZ10 dan berapa M aksen Z10T agar mempermudah perhitungan. Nah, ternyata MZ10-nya itu sama dengan nilai harapan E pangkat 0 Z1. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai berapapun ketika dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya itu sama dengan 1. Maka dari ini kita peroleh bahwa nilai harapan 1 itu sama dengan 1. Kemudian kita hitung yang ini, kita selesaikan yang ini. Maka M aksen 10 sama dengan nilai harapan D1 itu sama dengan 0. Kemudian kita substitusi nih nilai ini ke MZ1T yang awal ini. Maka diperoleh kan MZ10 itu sama dengan 1 dan M aksen D10T-nya itu sama dengan 0. Maka MZ1T sama dengan 1 ditambah ini. Kita tulis kembali. Di mana C-nya itu positif tetapi kurang dari T. Nah, oleh karena itu, maka dapat kita peroleh M UNT itu sama dengan 1 ditambah M2 aksen Z1
si N per 2 dikali T per akar N dipangkatkan dengan 2 dipangkatkan dengan N. Nah, T dikuadratkan itu hasilnya T pangkat 2 ya. Kemudian akar N dipangkatkan atau dikuadratkan jadi N. Kemudian didapat bahwa MUNT-nya itu sama dengan 1 ditambah M aksen Z1 si N T kuadrat per 2 per N itu dipangkatkan dengan N, di mana si N-nya itu kurang dari T per akar N, tapi positif. Nah, berarti sudah kita peroleh bahwa MUN-nya itu seperti ini, yang terlihat pada layar. Kemudian perhatikan bahwa N mendekati tak hingga si N mendekati 0. Dan M2 aksen J1 si N T kuadrat per 2. Nah, si N-nya ini kita substitusi menjadi 0 ya, maka M2 aksen J1 0 T kuadrat per 2 itu sama dengan nilai harapan J1 kuadrat dikali T kuadrat per 2. Nah, karena nilai harapan J1 kuadrat dan varians J1-nya itu sama dengan 1, maka nilai harapan J1 kuadrat itu kan 1 dikali T kuadrat per 2. Berarti nilai harapan J1 kuadrat dikali T kuadrat per 2 itu hasilnya T kuadrat per 2. Nah, kita ingat bahwa ketika limit Bn, N mendekati T hingga itu sama dengan B, maka limit 1 plus Bn per N dipangkatkan dengan N ketika N mendekati tak hingga itu sama dengan E pangkat B. Finally, atau dari sini kita dapat menentukan limit MUNT. Maka limit MUNT ketika N mendekati tak hingga itu sama dengan limit 1 ditambah M2 aksen J1 si N T kuadrat per 2 per N dipangkatkan dengan N. Nah, ini kan sudah kita dapat ya dari sebelumnya itu, maka limitnya itu sama dengan E pangkat T kuadrat per 2. Nah, karena ini E pangkat B, maka dari sini kita cari nih, mana B-nya. Ternyata B-nya itu T kuadrat per 2. Nah, kemudian fungsi pembangkit momen untuk variabel acak norma standar, berdasarkan pembuktian teorema 7.5 di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa UN memiliki fungsi distribusi yang konvergen ke fungsi distribusi dari variabel acak normal dan standar, maka terbukti. Terima kasih, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.